Oke, selamat datang kembali. Hari ini anggap saja saya ini mentor investasi Anda. Kita akan bongkar sama-sama, langkah demi langkah, cara menilai sebuah perusahaan. Dan kita nggak akan pakai contoh teori yang ngebosenin, tapi studi kasus beneran dari salah satu sektor terpanas di Indonesia saat ini, yaitu maritim. Perusahaannya adalah HTM. Nah, kita mulai dari sini. Dengerin baik-baik kutipan ini. Ini bukan sekedar omongan biasa loh. Ini adalah sinyal. Kalau Kadin bilang perkapalan itu urat nadi ekonomi, artinya apa? Artinya sektor ini bakal selalu jadi prioritas pemerintah. Dan di mana ada prioritas, di situ ada peluang. Paham kan? Oke, ini rencana main kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu cuaca industrinya lagi bagus atau enggak. Kedua, kita kenalan sama pemainnya, si HETM ini. Ketiga, kita intip dapurnya, lihat keuangannya sehat atau enggak. Keempat, kita hitung-hitungan. Berapa sih harga wajarnya? Dan terakhir, yang paling penting, kita cek juga ranjaunya, apa aja risikonya. Siap? Oke, bagian pertama. Ingat ya, aturan dasar investasi itu pahami dulu medan perangnya. Ada pepatah bagus, air pasang itu mengangkat semua perahu. Nah, sekarang ini bisa dibilang ombak di sektor maritim Indonesia lagi tinggi-tingginya. Coba deh, lihat angka ini. Ini yang menarik. Sektor perkapalannya tuh nggak cuma tumbuh, tapi lari kenceng, ngalahin sektor transportasi secara umum. Ini tuh sinyal kuat banget. Ada sesuatu yang spesial terjadi di sini yang nggak boleh kita lewatkan gitu aja. Dan ini gambaran kuenya. Gede banget. Kita ngomongin pasar senilai hampir 140 miliar dolar. Dan masih terus tumbuh. Jadi ini bukan main di kolam kecil ya. Ini kita lagi mancing di samudra. Jelas kan? Kita ada di tempat yang benar. Oke, kita udah lihat ombaknya gede. Sekarang kita cari tahu siapa server yang jago buat nunggangin ombak ini. Yuk kita kenalan lebih dekat sama PT Hapco Transmaritima. Kita sebut aja HATM. Satu hal yang perlu kamu catat sebagai investor, spesialisasi itu kunci. HATM ini bukan tipe supermarket yang ngangkut apa aja, bukan. Mereka ini spesialis, jagonya angkut barang curah kering kayak batu bara sama nikel. Artinya apa? Artinya pasarnya jelas, kliennya kelas kakap dan orderannya yang ngalir terus. Dan strategi mereka menurut saya pinter banget. Fokus, mereka pakai kapal yang pas buat ganggang sempit di perairan kita. Terus mereka pacarannya sama klien-klien gede, jadi pemasukan aman. Dan yang penting ekspansinya nggak gerasak-gerusuk, tapi terukur. Ini nih resep jitu buat tetap tenang di tengah lautan bisnis yang sering bergejolak. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya analisis seorang investor. Bagian favorit saya, bongkar laporan keuangan. Disinilah kita lihat omongan manis perusahaan itu sesuai nggak sama angka di rekeningnya. Dan langsung aja nih, kita nemu satu teka-teki yang seru banget. Ini dia pertanyaan krusialnya. Ini yang bedain investor amatir sama yang pro. Gimana ceritanya pendapatan meroket, labanya malah turun dikit. Aneh kan? Nah, tugas kita sekarang cari tahu, ini lampu merah atau justru harta karun yang tersembunyi. Lihat sendiri angkanya, jomplang banget kan? Pendapatan naik gila-gilaan, hampir 40%. Itu keren banget. Tapi, laba bersihnya kok malah minus sedikit, 3%? Nah, ayo kita pakai topi detektif kita selidiki ini bareng-bareng. Kalau investor baru lihat ini mungkin langsung kabur. Panik, tapi kita beda. Kita gali lebih dalam. Ingat, angka itu jujur, tapi kita harus tahu ceritanya. Pertumbuhan yang kelihatannya tanpa laba ini bukan tanda-tanda jelek. Justru sebaliknya, ini adalah jejak investasi jangka pendek untuk kekuatan jangka panjang. Dan tada! Ini dia biang keladinya. Ternyata ada 3 penyebab dan semuanya masuk akal dan sifatnya cuma sementara. 1, biaya bensin sama servis naik, ya wajar lah, kan lagi nambah armada. 2, bunga pinjaman naik, ya iyalah, kan baru ngutang buat beli kapal baru. 3, ada 3 kapal yang sengaja masuk bengkel buat perawatan. Jadi ini semua tuh ongkos buat jadi lebih besar, bukan sinyal bahaya. Nah, yang bikin saya makin salut, manajemennya nggak cuma diam aja lihat bunga utang naik. Mereka gerak cepat. Mereka lakuin yang namanya rights issue. Ini langkah cerdas banget. Dapat duit seger, langsung jelep. Dipakai buat lunasin utang. Ini namanya beres-beres rumah biar sehat lagi. Dan lihat hasilnya, wow, rasio utangnya sekarang cuma 0,17. Itu rendah banget, sehat banget. Buat kita, para investor, ini artinya apa? Artinya,
tidurnya bisa nyenyak. Perusahaan ini fondasinya kuat, resiko bangkrutnya kecil, dan yang paling penting, bensinnya masih banyak buat ngebut lagi di masa depan. Oke, mesinnya udah kita cek, sehat. Misterinya udah kepecahkan. Sekarang pertanyaan puncaknya, jadi berapa harga yang pas buat nabung saham ini? Nah, ayo kita mulai hitung-hitungan. Sekilas, kalau kita bandingin sama teman-temannya, valuasi HETM ini emang kelihatan lebih premium, lebih mahal. Artinya, pasar udah lihat ada sesuatu yang spesial di sini. Pertanyaan besarnya buat kita adalah, apakah pasar masih kurang mahal dalam menilai HETM? Jangan-jangan masih ada ruang naik lagi. Oke, catat angka ini ya. Harga pasarnya sekarang ada di 328 perak. Ingat-ingat angka ini. Sekarang, lihat ini, 686. Ini bukan ramalan ya, tapi estimasi nilai wajar dari sebuah model kuantitatif. Jauh banget kan gapnya sama harga pasar tadi? Nah, selisih inilah yang kita sebagai investor sebut sebagai margin of safety atau bantal pengaman. Potensinya bisa lebih dari 2 kali lipat. Tentu, dengan catatan kalau tesis kita soal pemulihan di 2026 itu benar. Jadi, intinya apa? Intinya, kita bertaruh pada ide ini, bahwa pasar saat ini sudah cukup pintar untuk menerawang melewati gangguan sesaat di 2025. Pasar sudah mulai menghitung potensi pulihnya HTM tahun depan. Kalau kamu percaya sama cerita ini, ya, disitulah letak potensi cuannya. Jangan seneng dulu. Ingat, seorang mentor yang baik harus selalu ngasih tahu risikonya. Nggak ada tuh yang namanya investasi bebas risiko. Investor pintar itu selalu siapin payung sebelum hujan. Yuk, kita lihat kira-kira ada badai apa aja yang bisa datang. Ada 3 hal utama yang wajib kita awasi. 1. Harga minyak dunia. Kalau ini naik gila-gilaan, biaya bahan bakar bengkak, laba bisa kegerus. 2. Aturan main dari pemerintah, khususnya soal DMO batubara. Kalau ini berubah, bisa ngaruh ke tarif angkut. 3. Ini jangka panjang sih, kapalnya kan gak makin mudah, nanti pasti butuh duit banyak buat modernisasi. Oke, kita rangkum ya. Jadi tesis investasi kita tuh gini. HTM ini ada di sektor yang lagi dapat angin. Terus, masalah laba di 2025 itu ternyata cuma badai kecil yang bisa dijelasin. Neraca keuangannya kuat, utangnya minim, jadi jangkarnya kokoh. Dan yang paling asik, ada potensi harta karun berupa valuasi yang masih murah. Lengkap kan? Tugas saya sebagai mentor sampai di sini. Saya sudah kasih petanya, kompasnya, bahkan ramalan cuacanya. Sekarang, giliran kamu yang memutuskan. Apakah HATM ini kapal yang layak untuk kamu naiki berlayar? Atau kamu lihat ada badai di depan yang terlalu berisiko? Ingat, kamu adalah kapten dari kapal investasimu sendiri. Keputusan akhir selalu ada di tanganmu.